Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika dari tingkat SD sampai dengan SMA. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi fisika, yaitu tentang vektor, di mana soal ini adalah soal yang ditanyakan kepada saya ya, dan akan saya coba bahas di video saya kali ini. Sebelum saya mulai membahas soalnya, saya ingatkan jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya, dan kalian aktifkan tanda loncengnya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Sekarang saya akan mulai membahas soalnya ya. Jadi ada sekitar 3 soal yang akan saya bahas yang berkaitan dengan materi vektor. Biasanya ini adalah materi yang di kelas 10 menurut siswa termasuk yang susah ya. Baik, yang nomor 2 ya. Gaya F1 sama dengan 10 Newton dan F2 sama dengan 5 Newton yang terletak dalam satu bidang datar membentuk sudut 30 derajat dan 60 derajat terhadap sumbu X. Berapakah besarnya komponen sumbu X dan sumbu Y? Jadi kalau saya gambarkan ya, yang nomor 1, saya kerjakan di kertas yang lain aja ya. Nah, kalau saya gambarkan, nah ini adalah diagram Kartesius ya. Ini adalah sumbu X, yang ini sumbu Y. Nah, nanti ada dua vektor nih. Yang satu adalah F1, misalkan ini ya. Ini adalah F1, 10 Newton. Dia membentuk sudut 30 derajat. Kemudian F2 itu misalkan sana ya. F2. Ini besarnya adalah 5 Newton. Sudutnya itu yang ini. Nah, dari sini sampai sini ya. Itu adalah 60 derajat. Yang ditanyakan berapa besarnya komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, karena pada soal ini ada dua gaya ya, maka nanti kita mencari komponen terhadap sumbu X untuk F1 dan F2 serta komponen terhadap sumbu Y untuk F1 dan F2. Kemudian kita cari resultannya. Nah, kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y ya untuk F1-nya. Nah, nanti di sini adalah F1X. Kemudian yang di sini adalah F2X. Nanti sama nih yang F2-nya. Nanti di sini adalah F2X. Yang ke sini adalah F2Y. Nah, komponen terhadap sumbu X, karena ada dua vektor terhadap sumbu X ya, karena ada dua gaya yang bekerja, maka nanti komponen terhadap sumbu X nya itu adalah sigma Fx sama dengan F1X ditambah dengan F2X. Jadi yang ke arah komponen sumbu X kita jumlahkan ya, kalau dia lebih dari satu gaya. F1X itu nilainya karena sudutnya itu dilihat dari sumbu X, berarti nanti nilai F1X nya adalah F1 cos 30 derajat. Kenapa pakai cos? Karena vektor F1X nya yang ini itu terletak di samping sudut. Nih sudutnya, dia letaknya di samping sudut, makanya pakai cos. Kemudian yang F2X berarti F2 nanti sama nih, cuman bedanya di sudut. Nah, ini cosnya adalah cos 60 derajat. Kita tinggal masukkan aja nih angkanya. F1 nya berapa? 10. Cos 30 itu sama dengan setengah akar 3 ya.
Jadi ini adalah termasuk sudut istimewa. F2 nya adalah 5 ya, 5. Kemudian cos 60 itu sama dengan setengah. Sehingga nanti kalau ini dibagi, ini 5 ya. Berarti nanti 5 dikali akar 3, 5 akar 3. Ditambah dengan 5 kali setengah, jadinya 5/2. Nah, ini adalah sigma fx-nya atau komponen terhadap sumbu x. Ya. Paham ya? Semoga paham dengan penjelasan saya. Sekarang yang komponen terhadap sumbu y. Sekarang komponen terhadap sumbu y. Nah, nanti sama dengan yang komponen terhadap sumbu x, kita pakai sigma f y. Berarti nanti ini f1y tambah f2y. Dimana nanti f1y nya besarnya adalah f1 ya. Nah, y nya yang di sini ya. Sorry, ini ini 1y ya. Nah, komponen terhadap sumbu y berarti yang ini ya, T1y atau F1y. Itu nilainya adalah F1 sin 30 derajat. Kemudian ditambah dengan F2 nya, komponen terhadap F2 F2y nya berarti F2 sin 60 derajat. Nah, tinggal kita masukkan nih 10 sin 30 setengah tambah F2 nya 5 ya. Sin 60 itu setengah akar 3. Nah, ini bisa disederhanakan 5. Jadinya 5 ditambah dengan 5/2 akar 3. Nah, ini ketemu ya. Ini adalah sigma FY nya. Sampai sini ada yang masih belum paham ya, silahkan di replay aja nanti videonya. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2, atau di sini nomornya adalah nomor 3 ya. Tentukan besar dan arah vektor yang memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Jadi yang ditanyakan adalah besar dan arahnya. Nah, caranya gini. Untuk mencari besarnya ya, berarti nanti yang A ini kan Sx sama dengan 3, Si nya 4. Berarti nanti untuk mencari S nya, S itu adalah besar vektornya. Kita menggunakan akar Sx kuadrat ditambah Sy kuadrat. Ini untuk mencari besar vektornya. Berarti akar Sx nya berapa? 3. Ini kuadrat ditambah dengan Sy nya 4 di kuadrat. Berarti nanti akar 9 ditambah 16. Akar 9 tambah 16 sama dengan akar 25. Akar 25 berapa? Akar 25 adalah 5. Ini adalah S apa tadi? Oh, besar arah. Besar ya, besar vektor S-nya. Nah, sekarang kalau mencari arahnya. Arahnya kita menggunakan, untuk mencari arah kita menggunakan tan theta sama dengan Sy per Sx. Jadi kita tinggal bandingin aja nilai Sy dengan nilai Sx. Nah, nanti ketemu nilai tangen tetanya. Nah, nanti nilai tangen theta sama dengan Sy nya berapa ya? Sy nya 4 ya.
per SX-nya 3. Berarti tangen theta sama dengan 4/3. Nah, ini baru nilai tangannya ya. Kan yang ditanyakan itu adalah nilai dari tetanya, bukan nilai dari tangan theta. Caranya bagaimana? Untuk mencari tetanya, kita menggunakan inverse-nya. Jadi kalau ini harus dicari pakai kalkulator ya. Kalau di kalkulator nanti tan pangkat negatif 1 itu adalah nilai dari inverse. Ya. Jadi nanti nilai tetanya kalau kalian cari ini di kalkulator, nanti ketemunya nilai tangen 4/3 itu tetanya sama dengan 53 derajat. Ya. Paham ya? Kemudian yang B. Nah, yang B ini sama nih caranya. Langsung aja ya. Kita berarti nyari S-nya ya. Udah, berarti pakai akar. Langsung aja ya, negatif 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Berarti nanti belum kelihatan tadi ya. Jadi nanti S-nya sama dengan akar negatif 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, negatif 4 kuadrat berapa? 16. 3 kuadrat 9. 9 tambah 16 sama dengan 25. Atau sama dengan 5 ya. Nah, sama ini dengan yang di atas. Nah, sekarang untuk arah. Arah tetap kita pakai tangan. Arah, nanti kita pakai tangan. Tan theta sama dengan SY per SX ya. SY per SX. SY-nya 3 ya. Per negatif 4. Ya, negatifnya diikutkan ya, hati-hati. Ini nilai tetanya sama dengan, jadi nilai tangan theta yang bernilai negatif itu ada di kuadran ke 2 dan kuadran ke 4 ya. Kuadran ke-2 dan ke-4 nilai tangan theta bernilai negatif. Nah, kita tinggal bandingin. Jadi untuk mencari theta sama dengan tan pangkat min 1 dari 3 per min 4. Nah, kita lihat ya, SY-nya SX-nya kan negatif, SX-nya SY-nya positif. Nah, berarti ini nanti letaknya di kuadran ke 2 ya, di kuadran kedua. Kenapa saya bilang di kuadran kedua? Nah, ini ya, sedikit masukkan atau sedikit tambahan. Jadi kalau ini diagram kartesius, di bagian sini nilai X-nya positif, nilai Y-nya juga positif. Di bagian sini nilai X-nya itu negatif, nilai Y-nya positif. Betul ya? Kalau yang di sini. Kemudian kalau yang di sini nilai X-nya negatif, nilai Y-nya itu adalah negatif juga. Jadi sama-sama negatif nih. X dan Y-nya kalau di ruang 3. Ruang yang terakhir ya. Di sini berarti X-nya positif. Kemudian Y-nya yang negatif. Nah, berarti yang ini nanti sudut yang kita pakai itu ada di kuadran ke Y-nya negatif ya, di kuadran ke 4 karena X-nya positif. X-nya negatif ya, X-nya negatif. Maaf, berarti ini di kuadran kedua ya, X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti nanti letaknya di kuadran kedua. Nah, kalian cari nih pakai kalkulator ya. Inverse dari tangan 3 per negatif 4 itu berapa? Nah, kalau dihitung nanti ketemunya adalah di kuadran kedua itu adalah 143 derajat. Nah, untuk nilai sudutnya ya atau arahnya.
Kemudian yang yang C ya, sekarang yang C. Nah, sebentar. Saya ambil kertas lagi. Kemudian untuk yang C. Nah, yang C. Nanti sama nih caranya. Berarti nanti yang C F-nya itu sama dengan akar fx kuadrat ditambah dengan fy kuadrat. Akar fx-nya berapa? Negatif 4 akar 3 ditambah dengan fy-nya negatif 4 ya, di kuadrat. Nah, berarti 4, ini kuadrat. 4 negatif 4 kuadrat 16. Akar 3 dikuadratin 3. 16 kali 3 berapa? 48. Ditambah dengan negatif 4 dikuadratin, hasilnya 16. Jadi nanti sama dengan akar 64 ya, sama dengan 8. Betul nggak? Ini besar vektor besarnya vektornya ya. Sekarang yang D. Nah, nanti caranya sama ya yang D. Caranya seperti ini, nggak usah saya bahas lagi ya. Sekarang saya langsung ke nomor 7 ya, atau soal yang ketiga. Ditentukan ada dua buah vektor F yang sama besarnya. Yang besarnya sama. Dan bila perbandingan antara besar jumlah dan besar selisih dari kedua vektornya adalah sama dengan 3, maka tentukan besar dari sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Nah, di sini diketahui ya, ada apa namanya? Ada informasinya dua vektor yang besarnya sama. Artinya gini, kalau misalkan vektor F1 sama dengan vektor F2. Nah, dua vektor ini masing-masing bernilai F. Ini adalah informasi yang pertama. Ya, paham ya? Nah, kemudian bila perbandingan antara besar jumlah dan besar selisih, berarti gini, kalau jumlah vektor, ya, kalau jumlah vektor, maka nanti untuk mencari resultannya itu adalah akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikali F2 cos theta. Ini adalah rumus untuk jumlah dua vektor. Nah, sekarang kalau untuk selisih dua vektor. Nah, sebenarnya sama aja nih rumusnya ya. Bedanya di mana? Nah, kita lihat baik-baik. Nanti vektor resultannya sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, nanti bedanya di sini nih. Ya. 2 kali F1 F2 cos theta. Nah, bedanya cuma di sini aja. Di sini negatif, di sini positif. Nah, yang diketahui itu perbandingan antara besar jumlah dan besar selisih. Artinya ini dengan ini kita bandingkan. Berarti gini ya, akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 F2. Nah, cos theta ya. Nanti kita bagi dengan selisih dua vektor, yaitu akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali kok ditambah ya, dikurang ini, 2 kali F1 F2 cos theta. Nah, nanti perbandingannya itu adalah sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan besar dari sudut yang dibentuk oleh dua vektor. Nah, caranya gini. Kalian lihat, jumlah dan selisih vektornya itu berada di bawah tanda akar ya. Berarti nanti kita hilangkan nih tanda akarnya. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Kedua ruas kita kuadratkan.
kita kuadratkan. Kalau yang sebelah sini berarti akarnya hilang. Jadinya begini, F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos theta. Kemudian per yang ini juga hilang nih yang bawah. Apa namanya? Tanda akarnya. Nah, gini ya. Nanti sama dengan yang ini dikuadratin, 3 dikuadratin, hasilnya 9. Nah, karena di sini F1-nya sama dengan F2 atau masing-masing sama dengan F, berarti yang ini kita ganti nih sama dengan F semua nih. Jadinya nanti ini ya, F kuadrat ditambah F kuadrat. Karena kan semuanya diganti dengan F ya. Kemudian ditambah dengan 2 kali F dikali F cos theta. Per yang ini sama nih. Ya, karena sama kan F1 dan F2-nya. Ini F. Nah, F gini aja. F kuadrat ditambah 2 ini kurang ya. Dikurang 2F kuadrat ya. Karena F kali F sama dengan F kuadrat. Cos theta sama dengan 9. Nah, kita lihat nih. F kuadrat tambah F kuadrat 2F kuadrat. Kemudian ditambah dengan ini F kali F kuadrat ya. Berarti ini 2F kuadrat cos theta. Kemudian dibagi dengan yang ini sama nih. 2 kali F kuadrat ditambah ditambah lagi kan. Dikurang ya maksudnya. 2 kali F kuadrat ya cos theta. Nah, nanti nilainya sama dengan 9. Ya. Nah, kita lihat. Di sini ada 2F kuadrat. Ini ada 2F kuadrat. Yang ini ada 2F kuadrat. Ini ada 2F kuadrat. 2F kuadratnya saya keluarkan ya. Nah, jadinya gini nanti. Nah, nanti ini per yang bawah juga gitu nih. 2F kuadrat. Yang ini 1 dikurang cos theta ya. Jadinya nanti sama dengan 9. Ini tinggal dicoret aja. Karena sama kan. Nah, berarti nanti sisanya apa? Sisanya kan 1 plus cos theta per 1 min cos theta sama dengan 9. Kita kalikan silang. 1 min cos theta kali 9. Nanti ini 1 plus cos theta sama dengan 9 dikali 1 min cos theta. Ini 1 plus cos theta sama dengan nih dibongkar ya, kurung yang di dalam kurung kita bongkar, jadinya 9 kali 1 9 dikurang 9 kali cos theta 9 cos theta. Nah, kita lihat suku yang sejenis kita kumpulkan jadi satu ya, berarti cos theta dengan cos theta, bilangan atau angka dengan angka. Nah, karena ini negatif ya, kita pindahin ke ruas kanan biar menjadi positif. Nanti jadinya gini, 9 cos theta 9 cos theta sama dengan ditambah dulu ya. Ditambah dengan cos theta. Cos theta-nya yang ini ya. Nanti sama dengan 9, yang ini 9 dikurangi dengan satunya pindah ke ruas kanan jadi min ya, karena ini positif, dikurang 1. 9 cos theta tambah cos theta sama dengan 10 cos theta. Atau sama dengan 8. Berarti nanti nilai cos theta-nya sama dengan 8 per 10 atau 0,8. Nah, 0,8 berapa? Nah, nilai cos theta. Bentar ya. Nilai cos theta kan sama dengan satu sini aja nih. Nilai cos theta nilainya kan sama dengan 0,8. Ini kan bacanya gini. Cos sudut berapa yang nilainya sama dengan 0,8. Berarti tetanya berapa nih? Agar nilai cos tetanya sama dengan 0,8. Tetanya itu sama dengan ini 0,8 ya. 0,8 berarti sama dengan 37 derajat. Ya. Sama dengan 37 derajat.
Jadi besar cos tetanya. Nanti kalau di kalkulator kalian untuk mencari nilai tetanya kalian pakai cos pangkat negatif 1, pakai inverse ya. Ya, demikian pembahasan soal dari saya yang berkaitan dengan materi vektor kelas 10 ya, pelajaran fisika. Semoga dari soal-soal yang sudah saya bahas kalian bisa paham dengan materi vektor. Jika masih ada yang belum paham, silahkan di replay videonya atau diputar ulang videonya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian pahami. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.